Selamat datang di IGTV Inspirasi Pagar Kehidupan. Nah, kali ini di video yang pertama ini kita akan mempelajari ini nih teman-teman, kaitan antara kebencian dan keberuntungan. Saya akan jelaskan secara singkat, padat dan jelas apa sih kaitannya antara kebencian dan keberuntungan. Emang ada hubungannya kah, Mas Bro? Jawabannya ada. Begini, kalian lihat di sini nih. Di sini ada air ya. Air ini kita kasih perumpamaan, ceritanya ini adalah talenta kamu. Saya selalu bilang, setiap orang lahir di dunia pasti punya talenta. Nggak ada yang terlahir nol, itu nggak ada. Cuman, kenapa nasib orang bisa beda-beda? Bukan karena orang itu tidak bertalenta, tapi karena selang airnya kotor. Selang air ini adalah hati manusia. Hati manusia itu tidak boleh kotor. Karena apa? Ibarat kata selang air, kalau kotor, air yang keluar sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sedikit. Sekarang kalau air yang keluar itu sedikit, bisa nggak tanaman yang kita siram itu bertumbuh dengan baik? Nggak bisa. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Selang air ini adalah hati kamu, air ini adalah talenta kamu, dan tanaman ini ceritanya adalah rejeki kamu. Oke? Ini adalah rezeki ceritanya. Sekarang pertanyaannya gini, bagaimana cara kita bisa menyiram air dengan mudah dan tanaman kita yang kita siram ini bisa tumbuh dengan subur? Caranya gimana? Coba dijawab. Betul, caranya adalah dengan membuat saluran selang air ini lancar selancar-lancarnya, Mas Bro. Nah, terus bagaimana caranya supaya saluran air ini menjadi lancar? Bagaimana caranya menjaga supaya hati kita bersih? Caranya gampang. Perhatikan yang disebut dengan rasa benci. Teman-teman, kalau kita dibenci orang lain itu nggak masalah. Tapi yang tidak boleh kita lakukan adalah jangan sampai kita membenci orang lain. Kenapa? Karena kalau kita membenci orang lain, hati kita jadi kotor. Kalau hati kita kotor, ibarat kata selang air kotor. Otomatis talenta yang kita punya karena kita membenci orang, siapapun mereka, nggak bisa keluar dengan maksimal. Talenta kita nggak bisa keluar dengan maksimal, otomatis rezekinya bagus apa jelek? Jelek. Sekarang coba deh lihat diri kamu sendiri. Apakah dalam hidupmu masih ada tuh orang-orang yang belum bisa kamu maafkan? Kalau masih ada orang-orang yang belum bisa kamu maafkan, ayo dong, maafkan mereka. Maafkan mereka dengan cara memberikan doa terindah untuk mereka setiap hari. Bukan apa-apa, teman-teman. Bukan karena saya sok suci, bukan. Tapi karena saya ingin talenta kamu itu bisa keluar dengan maksimal. Karena hatimu bersih, tidak kotor lagi. Karena hatimu kalau bersih, kerjamu akan maksimal. Talentamu akan keluar sepenuhnya, otomatis rezekinya menjadi bagus. Dan itu yang selalu saya pakai. Tidak masalah orang benci saya, tapi saya selalu menjaga diri untuk tidak membenci orang lain. Karena membenci orang lain itu merugikan diri saya sendiri. Ini penjelasannya. Jelas? Yuk, kita berhenti membenci orang lain. Biarkan mereka membenci kita, tapi kita terus mendoakan mereka ya. Oke. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Instagram Inspirasi Pagar Kehidupan. Nah, sekarang gini, coba kamu lihat di depan layar kamu deh ada apa? Ada tulisan kerja keras tidak akan pernah membohongi hasil. Sekarang aku mau nanya sama kamu, pernah nggak sih kamu seumur umur mendengarkan kalimat ini? Kerja keras tidak akan pernah membohongi hasil. Kalau kamu jujur dan sering suka banget dengan motivasi, pasti kalimat ini udah dianggap sebagai suatu hal yang umum. Betul ya? Suatu hal yang biasa banget. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu percaya? Percaya nggak sih kalau yang namanya kerja keras itu benar-benar tidak akan pernah membohongi hasilnya? Kamu percaya? Nah, sekarang saya ingin coba kamu membayangkan teman kamu deh. Pernah nggak kamu punya teman atau orang yang kamu kenal, dia tuh kesannya kayak orang santai banget,
Kesannya kayak orang tuh yang bisa dibilang, maaf ya, kayaknya pengangguran gitu ya. Tapi entah kenapa kok bisa uangnya banyak, dia mengalami kecukupan, pokoknya hidupnya tuh kayaknya lebih stabil gitu. Pernah ngeliat orang kayak gitu ya? Dan sepertinya ini kamu nih. Kamu udah kerja keras, ya kan? Udah kerja keras banting tulang sampai berdarah-darah. Tapi kok ternyata kenapa ya, Mas? Rezeki saya itu tidak sebanding dengan usaha yang sudah saya kerjakan. Nah, pertanyaannya gini. Kenapa ini bisa kamu, dan kenapa ini bisa teman kamu atau orang yang kamu kenal tadi? Ada ketidakadilan ya di sini ya. Kenapa orang yang terkesan tidak kerja atau pengangguran, kok dia bisa mendapatkan, maaf ya, rezekinya lebih bagus, lebih beruntung daripada kamu yang kerja keras? Kok bisa gitu? Jawabannya adalah karena di sininya tuh salah. Kerja keras itu tidak pernah sama atau tidak benar kalau dia bisa memberikan hasil yang sebanding. Tidak. Kalau kenyataannya berdasarkan pengalaman saya dan orang-orang yang saya lihat, kerja keras itu bukan suatu hal yang memberikan hasil memuaskan. Kalau begitu, Mas, kalau bukan kerja keras, berarti kerja seperti apa, Mas, yang bisa memberikan hasil yang maksimal? Nih, jawabannya saya kasih tahu ya. Lihat baik-baik. Yang bisa memberikan hasil maksimal itu adalah kerja cerdas. Saya ulangi. Kerja yang bisa memberikan kamu hasil yang maksimal adalah bukan kerja keras, tapi kerja cerdas. Itulah yang membuat teman kamu atau orang yang kamu kenal tadi, dia kesannya tuh santai, kesannya kayak nggak ngapa-ngapain, tapi lebih beruntung, lebih stabil. Kenapa dia bisa begini? Karena kamu kerja keras, dia kerja cerdas. Jelas ya? Jelas sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya gini, Mas. Oke. Saya butuh bukti, Mas. Bagaimana cara mempraktekkan kerja cerdas yang benar kalau benar-benar perkataan Mas Aryani betul? Oke, saya buktiin. Pertama, kamu lihat baik-baik. Ya, kamu lihat baik-baik di sini. Kalau kita bicara soal kerja cerdas, orang yang bekerja cerdas itu bukan berarti IQ-nya harus super tinggi, bukan. Tapi orang yang kerja cerdas itu adalah orang yang dia hanya fokus kepada dua hal ini. Simak baik-baik. Fokus kepada waktu dan fokus kepada sasaran. Udah, cuman fokus kedua hal ini. Ketika dia fokus kepada waktu, ini yang membedakan antara orang yang kerja keras sama kerja cerdas. Saya mau nanya deh sama kamu. Orang yang kerja keras, biasanya dia inget tidur gak? Enggak ya. Biasanya orang yang kerja keras, dia itu inget istirahat. Biasanya tidak. Bahkan orang yang kerja keras, biasanya kalau soal makan, minum, dia lupa. Dan itu berbahaya. Nah, orang yang kerja cerdas, dia nggak begitu. Dia berpendapat tidak perlu ada yang dikorbankan. Waktunya makan ya makan, waktunya minum ya minum, waktunya jalan-jalan ya jalan-jalan, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya happy sama teman dan keluarga ya dia happy. Nggak ada yang perlu dikorbankan. Beda sama orang yang kerja keras. Nah, Mas, pertanyaannya gini, Mas. Sorry, Mas. Tapi kan kita perlu ada pengorbanan dong, Mas, kalau ingin mendapatkan hasil yang memuaskan. Betul nggak, Mas? Jawabannya kata siapa? Kata siapa? Orang yang kerja cerdas itu, dia hanya fokus kepada apa? Pembagian waktu yang seimbang. Jadi dia ketika istirahat, dia istirahat. Ketika dia main, dia main. Ketika dia ibadah. Tapi dia tetap kerja. Karena dia memiliki pembagian waktu yang seimbang. Itu loh orang kerja cerdas. Dia tidak mengorbankan apapun, cuman dia pintar membagi waktu. Apakah kamu pintar membagi waktu? Kalau tidak, itu berarti kamu masih kerja keras, bukan kerja cerdas. Jelas sampai sini ya? Oke. Yang kedua, sasarannya. Orang kerja keras sama orang kerja cerdas itu bedanya di sini. Simak. Orang kerja cerdas, dia fokus kepada 2S. Apa, Mas? 2S itu, Mas? 2S itu adalah suka dan strategi. Wah, ini mantap nih. Belum pernah ada di video manapun ya. Orang yang kerja cerdas, dia akan fokus melakukan hal yang dia sukai karena dia cinta. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena dia hanya ingin duitnya saja, tapi karena dia suka, karena dia love. Dia cinta dengan pekerjaan itu. Dia mengerjakan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan passion atau dari hatinya. Sesuai dengan hatinya. Nah, sekarang sampai sini dulu. Kamu mengerjakan pekerjaan kamu rata-rata karena duitnya atau karena cinta?
Jujur deh. Kalau karena duitnya, bah berarti kamu masuk golongan ini nih. Golongan ini nih. Paham ya? Orang yang golongan cerdas, dia fokus kepada 2S. Nomor 1 adalah dia mengerjakan yang dia suka. Bukan karena duitnya, bukan karena ikut-ikutan. Suka dari hati. Yang kedua, dia fokus kepada strategi. Dia tidak fokus kepada strategi yang abal-abal. Dia fokus kepada strategi yang sudah terbukti berhasil berdasarkan data. Teman-teman, saya selalu pegang ini. Kalau kalian ingin berhasil dalam apapun, pakai strategi yang benar. Strategi yang benar itu, kamu harus berani banyak action. Harus berani banyak action tujuannya apa? Supaya kamu punya banyak data. Data-data apa, Mas? Data-data yang bisa memberikan bukti bahwa apa yang kamu lakukan ini berhasil. Bahwa apa yang kamu lakukan ini, it works. Berhasil dan benar-benar bukan cuman katanya-katanya atau saya pikir, tapi berdasarkan action kamu yang banyak, kamu sudah mengumpulkan data. Oh, saya pakai strategi ini berhasil, Mas. Oh, saya pakai strategi ini gagal. Berarti saya fokus ke sini. Jelas ya? Jadi orang yang cerdas itu, kerja cerdas, dia fokusnya salah satunya kepada strategi. Dia nggak akan buang-buang waktu dengan katanya, atau menurut teori ini, menurut si A, si B, tidak. Dia praktek. Oke, saya percaya sama Aryan, saya mau praktekin Aryan. Oh, saya percaya sama si B, saya mau praktekin si B. Oh, saya percaya sama si C. Oh, saya tadi baca buku ini, saya baca buku itu, saya pengen buktiin itu betul nggak? Gimana caranya? Banyakin action. Dari action tadi, kamu akan punya data yang berhasil dan yang tidak. Nah, fokus kepada yang berhasil, kamu lakukan itu. Ya, jadi orang yang kerja cerdas, dia fokus kepada strategi yang sudah terbukti benar berdasarkan data yang dia peroleh. Karena dia sering action. Jelas sampai sini? Jelas ya? Jadi itu yang sayangnya belum pernah dibagikan oleh siapa-siapa. Saya belum pernah menerima ini semua dari siapapun. Ini murni dari pengalaman hidup saya. Jadi saya pengen, kalau kamu mau jadi orang yang berhasil, fokuslah kerja cerdas, bukan kerja keras. Kita sudah tidak hidup di zaman perbudakan lagi, teman-teman. Kita hidup di zaman merdeka. Fokus menjadi orang cerdas dalam bekerja.